Di usia kehamilan Natalia yang memasuki bulan ke-9, Alex semakin protektif pada Natalia. Begitupun dengan kedua orang tua dan juga mertuanya. Walaupun perutnya sudah membesar, malah semakin terlihat seksi. Seperti biasanya di sore hari, Natalia duduk bersandar di atas tempat ranjang sambil mengelus perutnya. Ia menunggu suami tampannya pulang. Di kehamilannya yang semakin besar mendekati persalinan, entah kenapa Natalia terkadang rajin, terkadang malas melakukan apapun. Mungkin karena kehamilannya juga tidak mudah dan sangat rewel. Jadi Natalia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dan di dalam kamar. Tiba-tiba Natalia merasakan perutnya sakit. Natalia menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Namun detik berikutnya Natalia meringis. Sakit. Kemudian mengerang kesakitan. Alex yang baru saja pulang dari kantor langsung saja masuk ke dalam kamar. Dan seketika, matanya membulat melihat Natalia mengerang kesakitan. Dengan tergesa ia menghampiri Natalia dan membawa Natalia ke dalam pelukannya. "Sayang, Mas mohon jangan buat Mas takut," ujar Alex yang terlihat sangat panik. "Maafin aku Mas, tapi perutku sangat sakit," keluh Natalia. Di tengah rasa sakit, ia menghantam perutnya. Bahkan ia juga merasakan sesuatu mengalir di paha bagian dalamnya, dan Natalia mulai merasa ketakutan. Di menit kemudian, kedua orang tua Alex dan kedua orang tua Natalia masuk ke dalam kamar Alex dan Natalia. Mereka mengerutkan dahinya, bingung melihat Alex yang sedang memeluk Natalia erat. "Natalia, kenapa Alex?" tanya ibunya Natalia. "Natalia bilang perutnya sakit, Mah," jawab Alex dengan wajahnya yang pucat dan keringat dingin melihat Natalia yang tidak berdaya dan menahan rasa sakitnya. "Sebaiknya kita bawa Natalia ke rumah sakit, Nak," ujar ibunya Alex. Ia khawatir akan terjadi sesuatu pada mantunya dan calon cucunya. Tanpa diminta, ayahnya Alex tergesa berlari keluar kamar. Lelaki paruh baya itu menyiapkan mobil dan langsung diikuti sama abangnya Natalia, yaitu Wahyu, yang baru saja datang di saat situasi sedang genting. Walaupun Wahyu tidak tahu ada apa, tapi melihat semuanya begitu panik, Wahyu pun ikut panik. Dalam hitungan detik, rumah itu heboh dengan suara kepanikan. Mereka masuk ke dalam mobil, sedangkan Wahyu dengan cepat melajukan mobilnya, memecah jalanan ibu kota, berbaur dan saling menyelip mobil lainnya. "Abang, ayo lebih cepat lagi." Alex tidak kuat melihat Natalia kesakitan. Ayahnya Alex yang duduk di samping kemudi menoleh pada Alex. "Kamu harus tenang, Alex. Kalau tidak, Natalia juga tidak akan tenang," ujar ayahnya yang ingin Alex bisa menyeimbangi situasi. "Bicara memang mudah, Pak. Tapi melihat Natalia seperti ini, aku sama sekali tidak bisa, Pak," ujar Alex. Buliran air mata menetes dari sudut matanya dan memegangi Natalia erat. Wajah Natalia pucat pasi dan terus mengerang kesakitan. Alex semakin tidak tega melihatnya. Ibunya Natalia berusaha menenangkan Natalia sambil mengusap perut Natalia, dan Alex mengecupi kepala Natalia sambil membisikkan sesuatu pada Natalia. "Mas yakin dan bertahanlah sayang," bisik Alex di telinga Natalia. "Mas, aku mohon berjanjilah sesuatu padaku," pinta Natalia pada Alex yang masih sempat menyentuh pipi Alex. "Mas nggak mau sayang, jadi diamlah." Alex menghela nafas dan Natalia kembali mengerang kesakitan. "Shit!" Tiba-tiba Wahyu mengumpat kesal dan merem mendadak. Mereka kini terjebak macet. "Ya Tuhan,
Jangan sekarang gue mohon, gumam Wahyu frustasi. Sedangkan kepanikan Alex semakin parah melihat situasi yang tidak diduganya. Lakukan sesuatu apapun itu dan singkirkan semua mobil-mobil itu, Bang, Pah, teriak Alex. Semuanya jadi semakin panik, terutama ibunya Alex dan Alex yang melihat Natalia dengan nafasnya yang terengah-engah. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mobil sama sekali tidak bergerak, dan itu membuat Alex sangat frustasi. Tapi di tengah kepanikan sekaligus ketakutannya, dengan cepat Alex menghubungi orang kepercayaan Alex yang bernama Virus. Lo menghubungin orang yang tepat, Alex. Gue yakin Virus bisa diandalkan, ujar Wahyu, yang juga mengenali Virus. Karena Virus adalah teman satu sekolah Wahyu dulu. Wahyu menoleh ke Natalia, lalu meringis melihat bagaimana Natalia menahan sakit. Tapi Wahyu yakin Natalia sangat kuat. Adiknya pasti wanita yang strong. Hanya saja, di mobil yang satunya lagi ikutan cemas melihat macetnya jalan. Tidak lama, tim pasukan khusus Virus datang. Mereka semua terlihat gagah, apalagi Virus. Dengan dibantu polisi, mereka mengatur lalu lintas agar kemacetan tidak terlalu lama. Dan tujuannya tentu saja untuk membuka jalan agar mobil Alex bisa lewat dan sampai di rumah sakit dengan cepat. Silahkan bro, kemacetan sudah diatasi dengan cepat, ujar Virus yang berdiri di samping mobil Alex. Terima kasih banyak, ujar Alex dengan baju dan wajahnya yang bersimbah dengan cucuran keringat dingin. Keadaan Alex memang sangat kacau. Virus tersenyum dan Wahyu langsung tancap gas melajukan perjalanan. Dan tentu saja dengan kawalan pasukan khusus Virus yang ada di depan dan di belakang mereka. Kalau seperti ini, Alex berasa yang mempunyai jalanan dan seperti Presiden Indonesia. Begitu sampai di rumah sakit, Natalia langsung ditangani oleh dokter. Dan Alex menunggu dengan cemas di deretan kursi tunggu yang ada di depan UGD. Kedua ibunya berusaha menenangkan Alex dengan memeluk Alex. Bagaimana kalau dia? Ujar Alex terhenti. Ia tidak mau melanjutkan perkataannya. Sedangkan kedua ibunya langsung mengerti kemana arah Alex bicara. Shh, percayalah pada Natalia. Dia wanita yang kuat. Jadi mama yakin dia akan bertahan. Istri dan calon anak kamu akan bertahan, ujar ibunya Natalia, menempelkan jari telunjuk di bibir Alex. Alex terlihat sangat kacau dan tidak bisa tenang. Ayahnya Alex menepuk bahu Alex. Apa yang dikatakan sama mama mertua kamu benar, Alex, ujar ayahnya Alex. Alex hanya diam. Dan sejujurnya ia tenggelam dalam ketakutannya. Sementara itu, Wahyu terus menatap sendu Alex yang ada iparnya kacau. Sebenarnya ia juga tidak pernah berhenti berdoa demi keselamatan Natalia dan ponakannya. Ayahnya Natalia menghampiri Alex dan mengatakan kalau Natalia sudah dipindahkan ke ruang rawat. Istri dan anakku baik-baik saja kan, Pak? Alex terus menanyakan itu, meskipun ayah mertuanya sudah menjawabnya. Tapi Alex terus mengulang pertanyaannya. Bahkan Alex terlihat tidak fokus mendengarkan apa yang dikatakan ayah mertuanya sejak menghampiri Alex. Keadaan Natalia sangat lemah, pendarahannya cukup banyak. Tapi sekarang sudah bisa diatasi. Hanya saja kita harus menunggu beberapa jam ke depannya untuk mengetahui perkembangan Natalia setelah mendapatkan penanganannya. Tapi kalau kondisi Natalia tidak berangsur membaik, maka kemungkinan buruk akan terjadi. Jelas ayah mertuanya dengan mata yang berkaca-kaca. Alex langsung menegang kaku. Pandangannya mengabur, matanya berkaca-kaca. Detik berikutnya Alex menghela nafasnya dan menyeret kakinya yang lemas masuk ke ruang rawat Natalia, diikuti oleh kedua orang tuanya. Sayang,
Alex duduk di kursi yang ada di samping ranjang pasien, lalu menggenggam tangan Natalia. Mas tahu kok, kamu wanita yang sangat kuat. Kamu sudah berusaha sangat keras mempertahankannya. Tangan kanan Alex mengelus perut Natalia. Mata cantik dan bulu yang lentik terpejam. Melihat keadaan Natalia seperti ini, hati Alex menjadi berdenyut-denyut. Mas mohon, jangan membuat Mas jadi memilih. Karena Mas tidak ingin memilih di antara kalian berdua. Bisiknya, dengan buliran bening menetes dari mata teduh milik Alex. Ia merasa sesak membayangkan kemungkinan terburuknya. Alex mengecup punggung tangan Natalia berkali-kali, dan ibunya Alex menangis di pelukan ayahnya. Lihatlah, Pak. Alex sangat hancur melihat istrinya terbaring lemah tak berdaya seperti itu. Bisik ibunya Alex. Papa tahu, Mah. Jadi sekarang lebih baik kita berdoa untuk keselamatan menantu dan calon cucu kita. Papa yakin dan percaya keajaiban itu ada. Ujar ayahnya Alex, lalu mengecup dalam kepala ibunya Alex. Jemari lentik Natalia bergerak pelan, dan kelopak matanya mengerjap, hingga akhirnya Natalia membuka matanya. Alex tersenyum, dan dengan rasa yang penuh syukur, Alex menghujani wajah Natalia dengan ciuman. Akhirnya Mas bisa melihat mata cantikmu, menatapmu, dan berbicara kepadamu sayang. Bisik Alex tepat di depan bibir Natalia, lalu mencium bibir pucat Natalia dengan lembut. Walaupun bibir Natalia pucat, tapi tidak mengurangi daya tariknya. Bibir Natalia masih sama lembut dan penuh rasa cinta. Apa Mas menangis? Tanya Natalia. Tangan Natalia menyentuh wajah Alex, membelainya, dan ia menghapus jejak air mata di pipi Alex. Mas nggak nangis kok sayang. Alex menyangkal. Tentu saja, ia tidak mau Natalia menganggapnya cengeng. Mas nggak pintar berbohong. Mana bisa Mas yang tampan, baik, pengertian, seksi, dan yang paling aku cintai berbohong. Ujar Natalia dan Alex menghela nafasnya. Istrinya ini selalu saja membuatnya jantungan. Tapi setelah itu, malah menggodanya dengan manis. Sudah cukup sayang. Bagaimana? Apa perut kamu masih sakit? Tanya Alex. Natalia diam, tapi mengukir senyum terindah di bibirnya. Rasanya masih sakit, tapi ia tidak mau membuat Alex semakin cemas. Bismillah, tahan sebentar lagi. Sakitnya pasti akan hilang. Batin Natalia menyemangati dirinya sendiri. Sayang, jawab Mas dong. Mas ingin tahu. Alex membelai wajah Natalia. Kedua orang tua Alex dan Natalia hanya bisa menonton tanpa berniat mendekat. Walaupun sebenarnya mereka ingin memeluk Natalia. Tapi pada akhirnya mereka lebih memilih untuk diam. Sedikit kok Mas. Mas tenang saja ya. Ini gak sesakit tadi kok. Jawab Natalia yang sebenarnya rasanya masih sama seperti tadi sakit. Sedangkan Alex lantas tidak lega, apalagi percaya sama perkataan Natalia. Terlebih ia melihat senyum indah Natalia, kini menyerupai ringisan. Jangan bohong sayang, katakan yang sebenarnya. Tegas Alex, mata teduh Alex menatap tajam Natalia. Aku gak bohong kok Mas, ini buktinya. Ujar Natalia berusaha meyakinkan Alex. Sayang, jangan membahayakan dirimu dan juga anak kita yang ada di dalam kandungan kamu. Hanya karena kamu gak mau Mas semakin cemas. Bagaimanapun keadaan kamu, Mas akan tetap mencemaskan kamu. Apa kamu gak mengerti juga? Bulir bening dari mata teduh Alex hampir saja kembali menetes. Percaya atau tidak, sekarang Alex akan merasakan apa yang Natalia rasakan.
Jadi ia tidak percaya sama ucapan Natalia. Maaf, air mata Natalia luruh dan tangannya terulur mengusap perutnya. Perutku memang masih sakit, Mas. Tapi aku bisa menahannya. Lagi pula, sebentar lagi sakitnya juga akan hilang kok, Mas, ujar Natalia. Sayang, tapi Mas gak usah khawatir. Aku akan bertahan, percayalah, ujar Natalia memotong ucapan Alex. Tapi beberapa jam berlalu, kondisi Natalia justru menurun. Natalia semakin pucat pasi. Rasa sakit yang menghantam perutnya juga tidak kunjung reda. Bahkan Natalia merasa semakin kesakitan, dan itu membuat Alex frustasi. Bagaimana dokter? Tanya Alex pada dokter tersebut saat dokter tersebut mengontor keadaan Natalia. Ini sangat buruk, Pak Alex. Ibu Natalia pendarahan lagi. Tubuhnya juga semakin lemah. Dan bayi yang ada di dalam kandungan Natalia kemungkinan akan lahir cepat. Dan saya tidak bisa menjamin keselamatan ibu ataupun bayinya. Jadi Pak Alex harus memilih untuk kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Ibu Natalia atau bayinya. Jelas sang dokter, tubuh Alex lunglai tidak percaya. Dek, jantung Alex mendadak kehilangan detaknya. Sebelum akhirnya berdetak tidak beraturan, dunia seakan berputar mengelilinginya. Enggak, teriak Natalia histeris. Natalia mendengar semuanya. Padahal Alex cukup jauh bicara pada dokter tersebut. Mas, aku mohon jangan bunuh anakku. Teriak Natalia dengan diakhiri ringisan. Alex langsung panik dan langsung mendekati Natalia. Kedua ibunya dan mertuanya terdiam dan terpaku. Kedua ibunya menangis saling berpelukan. Hati ibu mana yang tidak akan tersayat hatinya melihat bagaimana anaknya kesakitan. Sedangkan kedua ayahnya memalingkan wajah karena mereka tidak kuat melihat Natalia. Kumohon jangan. Sakit banget ya Allah. Bantu hamba ya Allah. Natalia semakin kesakitan dan Alex semakin tidak lega. Dia menatap Natalia. Sementara Alex merasa kesakitan karena kini hati dan jantungnya dihantam denyutan nyeri. Karena sebelumnya dia tidak bisa memilih di antara keduanya. Lakukan dokter. Jangan biarkan istriku kesakitan terlalu lama. Tolong selamatkan keduanya, dok. Tapi kalau hanya salah satunya saja, maka kumohon selamatkan istriku, dok. Ujarnya dengan hati yang hancur dan terpaksa. Mas jahat. Mas gak boleh membunuh anakku. Jangan lakukan. Aku mohon. Jangan pilih aku. Pilih saja anak kita, Mas. Aku mohon. Sangat memohon, Mas. Natalia menangis dan terus mengerang kesakitan. Tolong Anda tanda tangani ini, Pak Alex, ujar dokter tersebut sambil memberikan surat persetujuan operasi pada Alex. Jangan tanda tangani surat itu, Mas. Kalau Mas menandatangani surat itu, aku akan menandatangani surat cerai untuk Mas. Dan aku gak main-main, Mas. Teriak Natalia frustasi dengan pilihan Natalia di tengah kondisinya yang semakin melemah. Sekujur tubuh Alex bergetar. Dunia seakan runtuh. Jiwanya melayang tak kemana. Dengan jarinya yang bergetar hebat, tetap menandatangani surat tersebut. Lakukan saja, dok, ujar Alex setelah menandatangani surat tersebut. Alex berjalan gontai meninggalkan ruangan rawat Natalia. Tidak, Mas Alex tidak, teriak Natalia memanggil Alex.